Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Zakari Palenewen di sini. Selaku pembicara, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu dengan judul komersialisasi agama di media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial itu bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau cerita kita keseharian kita. Dia itu sudah berkembang menjadi pasar yang sangat besar. Hampir setiap tempat itu diperjualbelikan. Jadi termasuk hal-hal yang selama ini kita anggap itu sakral dan tidak ternilai. Jadi kayak coba bayangkan kita tuh lagi nge-scroll, mungkin scroll TikTok, Instagram dan segala macam, tiba-tiba muncul ada satu produk yang kita pasti sudah tahu ya, yang terkenal sekarang itu yaitu garam Rukiah. Jadi ya ini mana tuh garam tuh sudah didoakan oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman itu selama beberapa hari, dan itu dikatakan itu mampu mengusir hal-hal negatif gitu dan segala macam gitu, bisa untuk pokoknya hal-hal positif kata mereka. Itu klaim-klaim dari mereka ya, dan harganya tuh tergolong relatif mahal ya, bisa dibilang untuk garam pada umumnya, yaitu mulai dari harga 35.000 sampai ratusan ribu bahkan. Jadi ya konten ini tuh bukan hanya muncul sesekali doang, tapi dia tuh muncul di ribuan kali malah. Dia tuh muncul di berbagai ratusan akun yang berbeda dengan klaim ya tadi, semakin hari ya semakin ada-ada aja mereka bilangnya, itu semakin dramatis bahkan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, produk ini malah laku keras. Fenomena ini yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu komersialisasi agama di media sosial dengan ya studi yang spesifik, itu garam Rukiah. Kita akan berfokus hanya pada dalam garam Rukiah, meskipun ada banyak sekali produk-produk yang ya seperti yang kita ketahui sekarang yang tuh menggunakan dahli agama gitu. Oke. Oh ya, disclaimer dulu. Tujuan kita membuat video ini tuh bukan untuk menghakimi atau menyudutkan siapapun, tapi tujuan kita itu untuk memahami apa yang sedang terjadi, mengapa ini bisa terjadi, dan apa dampaknya bagi kita sebagai umat yang beragama sekaligus pengguna media sosial. Untuk memahami kasusnya, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu ruqyah secara asli dan sah dalam Islam. Jadi, ruqyah syariah adalah praktik membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis Nabi sebagai bentuk pengobatan atau perlindungan spiritual. Praktik ini memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah meruqyah dirinya sendiri maupun para sahabat-sahabatnya. Para ulama sepanjang sejarah telah membahas adab, syarat, dan batasan ruqyah secara rinci. Jadi, ruqyah itu nyata, syar'i, dan memiliki kedudukan dalam syariat. Masalahnya bukan pada ruqyahnya, tapi masalahnya itu pada apa yang terjadi kemudian ketika ruqyah itu masuk dalam ekosistem media sosial dan sistem ekonomi digital yang kita temukan itu di berbagai platform. Itu adalah fenomena ya seperti berikut, yaitu garam dapur biasa yang harganya mungkin nggak lebih dari Rp2.000 di warung di dekat-dekat kita sini, tapi itu dikemas pulang dalam bentuk ziplock atau botol kecil yang diberi stiker dengan tulisan Arab dan nama produk yang berbau Islami, dilengkap dengan foto seorang ustadz yang bernama Syekh Ali Jaber, yang dimana dia itu adalah seorang pendakwah Indonesia, yang dimana dia sudah almarhum, dan mereka malah memakai fotonya itu, yang dimana tuh yang foto dia tuh sedang berdoa kalau tidak salah. Terus mereka mematok harga tuh mulai dari 30 ribuan sampai ratusan ribu, yang dimana captionnya itu di produknya tuh bahkan menulis itu kalau ini tuh bisa menghilangkan efek negatif, dan seperti yang bisa dibaca di situ ada berbagai macam manfaat-manfaatnya menurut klaim mereka. Yang semakin memperkuat penjualan ini tuh adalah testimoni, yang dimana tuh
akun-akun ini tuh dipenuhi komentar-komentar dan ulasan pelanggan yang menyatakan bahwa misalnya rumah mereka tuh aman dari jin, atau bisnis mereka tuh mulai membaik, banyak pelanggan, dan anak-anak tuh mulai nggak rewel lagi di malam hari. Nah, semua itu setelah menggunakan garam itu. Jadi ya menurut mereka tuh efek-efeknya tuh berhasil gitu. Selain itu, konten-konten ini tuh sering dikemas dengan format yang sangat menarik visual. Video pendek itu mulai dari setengah menit bahkan 1 sampai 1 menit itu dengan musik yang lumayan latarnya tuh krusuk lah itu, atau narasi yang menenangkan, atau pokoknya ini tuh dibuat islami mungkin gitu. Nah, pertanyaan kritis yang perlu kita ketahui yaitu, emangnya nilai spiritual yang sejati itu, yang tidak ternilai itu benar-benar bisa dikemas dalam sebuah plastik dan dijual dengan harga tertentu? Dan apa yang sebenarnya dibeli oleh para konsumen produk ini itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita tuh perlu masuk pada bagian teori, yaitu yang kita akan menggunakan teori dari seorang sosiolog yang bernama Karl Marx. Jadi, Karl Marx itu adalah seorang filsuf dan ekonom asal Jerman yang dimana dia lahir pada 5 Mei tahun 1818 dan hingga akhir hayatnya itu 14 Maret 1883. Ada 3 konsep Marx yang paling relevan untuk membedah kasus kita, yaitu garam rukyah. Yang pertama, agama sebagai opium rakyat. Dalam Critique of Hegel's Philosophy of the Right pada tahun 1844, Marx menulis, "Religion is the sight of oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of people." Di situ sering disalahpahami sebagai serangan terhadap agama. Padahal Marx tidak. Marx itu sedang menggambarkan fungsi sosial agama. Yang dimana ia hadir sebagai penawar rasa sakit di tengah dunia yang tidak adil. Apalagi kan waktu itu revolusi industri, yang dimana tuh jam kerjanya tuh bahkan sangat di luar batas, yaitu 18 jam kalau nggak salah. Terus ketika manusia tertindas itu, ketika kondisi itu hidup terasa berat dan tidak bisa diubah, agama itu muncul sebagai harapan, ketenangan, dan ada maknanya. Yang Marx kritik itu bukan agamanya, tapi sistem sosial yang membuat manusia begitu menderita hingga butuh pelarian. Dan dalam konteks kapitalisme, pelarian itu bisa dengan mudah dijadikan komoditas yang menguntungkan. Terus yang kedua, ada fetisisme komoditas. Ini itu adalah konsep paling sentral untuk kasus kita, yaitu dalam Das Kapital volume 1 pada tahun 1867, Marx menulis, "A commodity appears at first sight an extremely obvious, trivial thing, but its analysis brings out that it is a very strange thing, abounding in a metaphysical subtleties and theological niceties." Dalam sistem kapitalisme, sebuah benda kehilangan jejak asal-usulnya. Kita tidak lagi melihat bahwa sepatu itu dibuat oleh buruh yang bekerja 10 jam sehari. Yang kita lihat itu hanya harganya aja. Dan harga itu seolah merupakan sifat alami dari benda tersebut, bukan hasil dari relasi sosial yang sangat kompleks. Marx menyebut ini itu fetisisme, yaitu ketika benda mati diperlakukan seolah memiliki kekuatan magis yang sangat melekat secara mandiri padanya. Ini tuh bukan sekedar metafora, ini tuh adalah cara kerja nyata dari sistem komoditas itu sendiri. Lanjut, terakhir yang ketiga, alienasi. Konsep ketiga adalah alienasi, yaitu kondisi di mana manusia terasing dari hasil kerjanya, dari sesamanya, bahkan dari dirinya sendiri. Dalam ekonomi and Philosophic Manuscript pada tahun 1844, Marx menulis, "The more the worker products, the more less he has consumed,
The more value he creates, the more worthless he becomes. Konsep ini sangat kuat relevansinya ketika kita terapkan kepada dimensi spiritual, yang dimana bahwa komodifikasi agama justru menjauhkan manusia dari esensi agama itu sendiri. Baik, dari seluruh perjalanan tadi, ada satu hal yang ingin saya titipkan. Garam Ruqyah itu bukan hanya sekedar soal produk yang aneh. Ia adalah cermin dari sistem yang berhasil mengubah kerindungan spiritual manusia menjadi komoditas yang bisa dikemas, diberi harga, dan dijual. Marx mengingatkan kita bahwa fetisisme komoditas terjadi ketika kita tidak lagi melihat relasi di balik sebuah benda. Dalam konteks agama, yang hilang itu bukan hanya uang kita, tapi koneksi kita yang paling dalam dengan Tuhan. Sekian, terima kasih telah menonton.